Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi dan bisnis. Kita akan membahas materi tentang pengurusan bisnis plan. Kemudian membahas juga tentang lembaga keuangan. Oke, kita sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar mengajar kita menghasilkan hal-hal yang positif. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kita mulai. Sebelumnya di absen dulu ya. Rani Sukmawati ada ya. Nur Hayati Wulandari, oke, ada. Adam Abdul Aziz, hadir semua ya. Kita langsung ke halaman 81 tentang bagaimana menyusun bisnis plan. Sebelumnya akan saya terangkan dulu. Bisnis plan itu adalah salah satu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Jadi dalam artian itu, bisnis plan itu bagaimana kita merancang suatu rencana bisnis dalam satu dokumen gitu, dari urutan yang pertama sampai urutan terakhir. Kemudian di sini dijelaskan fungsinya. Yang pertama, fungsi dari bisnis plan itu kegiatan penelitian bisnis yang akan dilaksanakan atau sedang berjalan tetap pada jalur yang direncanakan. Jadi supaya bisnis kita itu tetap pada jalannya, nggak kesana nggak kesini. Jadi fokus pada tujuan utama bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, ada pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Jadi dengan adanya pedoman ini, kita lebih tajam dalam merencanakan apa yang akan diharapkan. Kemudian yang ketiga ada alat untuk mencari dana dari pihak ketiga, investor atau lembaga keuangan lain-lainnya. Jadi setelah fungsi kedua, kemudian fungsi ketiga itu kita bisa menentukan investor kita tuh pilihnya yang mana, apakah investor kayak bank atau pegadaian atau lainnya. Kemudian di sini dijelaskan 3 hal penting dalam perencanaan dalam suatu kesuksesan. Ada 3. Yang pertama, kemana kita akan menuju. Kemudian yang kedua, di mana posisi kita sekarang. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang. Ya, kemudian ada juga hal-hal yang dimuat dalam bisnis plan. Yang pertama ada lembar judul, itu isinya ringkasan eksekutif. Kemudian yang kedua ada peluang, jadi digambarkan peluang, kemudian ada tawarannya juga. Kemudian yang ketiga, produk atau jasa yang diberikan atau direncanakan dan latar belakang organisasi. Jadi di poin ketiga itu kita harus menjelaskan latar belakang perusahaan kita, latar belakang usaha yang akan kita jalani. Kemudian yang keempat itu ada analisa kondisi pasar. Di poin keempat kita harus benar-benar menganalisis kondisi pasar, apakah pasar tersebut cocok untuk bisnis yang akan kita tanam tersebut. Kemudian yang kelima ada formulasi strategi atau rencana pemasaran atau organisasi produksi. Kemudian poin yang keenam, kita menganalisis finansial dan analisis rencana tindak dan action plan. Kemudian di poin yang ketujuh disertakan lampiran yang berisi terminologi, kemudian data pendukung. Kita akan bahas di poin yang pertama itu tentang lembar judul atau ringkasan eksekutif. Jadi di dalamnya itu ada isi-isinya. Ringkasan yang menjadi titik perhatian atau highlight perencanaan bisnis ditulis setelah dokumen perencanaan bisnis selesai dibuat. Jadi walaupun dia poin pertama, tapi itu dibuatnya terakhir.
Jadi kita harus sampai akhir dulu baru bisa menentukan perencanaan latar belakang dan highlightnya. Kemudian di ringkasan atau lembar judul ada juga berisi tujuan, memberikan gambaran perencanaan bisnis pengusul kepada pembaca. Kemudian ada juga dari lembar judul atau ringkasan eksekutif itu harus jelas, tepat, dan singkat. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwa maksimal itu 2 halaman. Jadi bagaimana kita harus mengolah kata supaya kata-kata tersebut tepat, singkat, dan jelas. Jadi nggak bertele-tele. Kemudian mengungkapkan mengapa direncanakan di bidang ini, kemudian cara mengimplementasikan keinginan yang hendak kita capai peluang itu gimana, terus kita memberikan tawaran-tawaran itu gimana. Kemudian di poin kedua ada peluang atau tawaran. Jadi di poin kedua ini kita jelaskan peluang yang ada. Kemudian ketika produk dan jasa, nah tentunya kita harus memberikan penjelasan singkat mengenai produk atau jasa yang akan kita usahakan tersebut, yang akan kita bisniskan. Jadi penjelasan itu sederhana, jangan mengolah kata yang terlalu panjang supaya para pembaca itu nggak terlalu bingung dalam mengartikannya. Kita harus berikan keunggulan produk, kemudian kelemahan produk itu apa aja. Kemudian yang keempat ada analisa kondisi atau analisis pasar. Perlu dianalisa perubahan yang terjadi di pasar. Kemudian harga barang dan biaya itu kita harus benar-benar memperhatikan supaya nanti pengeluaran dan pemasukan itu harus balance. Nggak boleh kita pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Terus juga dalam analisa ini kita harus menjelaskan SWOT analysis. Masih ingat kan SWOT analysis itu apa aja? Ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength and weakness itu kekuatan dan kelemahan. Kita jelaskan kekuatan dan kelemahan dari bisnis kita. Kemudian opportunities dan threats itu peluang dan tantangan. Jadi kita jelaskan peluang dari usaha kita itu apa saja, kemudian tantangannya itu tersendiri apa gitu. Itu semua harus dijelaskan secara jelas dan singkat. Kemudian yang di poin kelima ada formulasi strategi. Dari hasil analisa yang dijelaskan tadi, dari keempat poin yang tadi, perlu diformulasikan suatu strategi yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran, produksi, dan pembiayaan yang dijabarkan dalam bidang pemasaran, produksi, dan pembiayaan. Dimulai dari penentu tujuan, kemudian sasarannya apa. Jadi inti dari formulasi strategi itu yang pertama market size and structure, kemudian target marketnya, kemudian ada target audience, ada future target market and opportunities, kemudian sales forecast. Kemudian kita lanjut ke poin 6 tentang analisis finansial. Jadi di analisis finansial ini kita memberikan penjelasan mengenai kebutuhan modal, biaya produksi, biaya lain yang dibutuhkan. Harus dikemukakan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan. Analisis risiko, kita harus menganalisis kemungkinan risiko yang akan terjadi. Analisis risiko yang paling besar dalam bisnis itu bangkrut. Tapi bagaimana kita mengolahnya kembali supaya bisnis itu benar-benar terencana. Kemudian ada rencana tindak. Ini menggambarkan secara sistematis kegiatan yang harus dilakukan. Terus juga harus diperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kemudian yang terakhir, poin ketujuh ada lampiran. Jadi di lampiran itu kita sertakan dokumen-dokumen pendukung seperti referensi, kemudian lampiran-lampiran. Ya, itu berikut mengenai penyusunan bisnis plan. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Kita lanjut ya. Nah, dari bisnis plan itu kan tadi kita butuh modal. Modal tuh dari mana saja, entah dari
lembaga-lembaga uang bank atau lembaga non bank. Jadi di sini kita lanjut tentang memahami lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Di Indonesia, di negara kita, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank atau bukan bank. Yang pertama itu lembaga keuangan bank. Ada contohnya seperti Bank Sentral, Bank Umum, kemudian BPR. Kemudian kalau lembaga bukan bank itu ada pasar modal, pasar uang dan falas, koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan ya tentang bank umum. Bank umum itu merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat, bagi masyarakat, perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank non devisa. Antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah pasar tempat pertemuan dan dalam melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi. Kemudian ada pasar uang atau money market. Sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana investasi dana. Jadi sama seperti pasar modal. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek. Jadi kalau pasar modal itu berjangka panjang, kalau pasar uang itu berjangka pendek. Kemudian ada juga koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu membuka usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Jadi sebelum kita bisa menggunakan fungsi dari koperasi simpan pinjam ini, kita harus ikut aktif dalam atau ikut terdaftar dalam anggota koperasi simpan pinjam tersebut. Kemudian ada perusahaan pegadaian. Seperti yang kita ketahui, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjam dengan fasilitas jaminan tertentu. Seperti kita menggadaikan laptop, kemudian kita akan diberikan jangka waktu, kita akan diberikan uang untuk modal. Ya, dari lembaga keuangan ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, materi kita cukup. Minggu depan kita akan membahas tentang hak-hak dan kewajiban dari seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi sudah selesai. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi dan kemudian dipelajari sendiri di rumah supaya ilmu tersebut tidak terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.